Sudah terlihatkah? Belum. Belum ya? Dah. Baik. Silakan untuk dibacakan dari kelompok 1. Tapi ini WhatsApp. WhatsApp ya? Iya, WhatsApp. Masya Allah. Maaf. Salah. Kok saya nggak bisa? Oke. Baik. Yang mau membacakan slide 1-nya. Diputar aja dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, perkenalkan saya Gita dari Prodi Bahasa Inggris. Kali ini materi yang akan dibawakan Service Excellence dan anggotanya ada sebelumnya terima kasih untuk Bu Eti sebagai dosen pengampu, dan selanjutnya ada anggotanya yaitu Ibu Sutriyarini, Elvina Eva Fasani, Yahya Nurrohim, Nuraila, dan saya sendiri, Husna Diati, dan Suswanto. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama, pelayanan prima. Yang kedua, hakikat pelayanan prima. Dan tujuan pelayanan prima serta manfaat pelayanan prima. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibu Nuraila. Miss Ella. Miss Ella. Oke. Siang, Mbak. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ngajarin, Mbak. Udah, Mbak. Ada yang bantu, Ibu? Siap, Mbak. Mbak, saya ini udah bertahun-tahun loh jadi tamu di hotel sini. Kok begini sih pelayanannya? Mbak baru ya? Bu, itu kalau penting gimana teleponnya? Itu kan dari manajer saya, Bu. Kalau dia ada apa-apa gimana? Kan kasihan, Bu. Sebagai insan yang bekerja di hospitality industry, kita harus memberikan service excellence kepada kamu. Selamat pagi, Bu. Selamat datang di Tanpa Kota Bandung. Ada yang bisa bantu, Ibu? Saya mau check-in, Mau Mbak. cek KTP-nya? Terima kasih. Silakan tuh kuncinya. Baik, Bu, untuk linknya di sebelah sana. Selamat istirahat, Ibu Fani. Terima kasih.
Mbak, Iya, Bu. AC-nya kenapa nggak dingin? Oh gitu ya, Bu ya. Oh, mohon maaf, Ibu ya. Boleh saya bantu untuk kamar yang baru, Ibu? Boleh Ya, saya ganti? kasih yang terbaik. Mohon maaf, Ibu ya. Sekali lagi saya ganti dengan kamar yang baru. Ya, Ibu untuk kamarnya sudah saya ganti dengan yang baru. Saya kasih kamar yang dingin, Ibu ya. Makasih ya, Mbak. Kembali, Ibu. Selamat siang, Pak. Bisa saya bantu? Untuk itu, kita harus mengutamakan nilai profesional, peduli, bersyukur, integritas, dan disiplin. Silakan, Miss Ella. Ya, terima kasih moderator Bu Suti dan Gita. Baiklah, setelah kita melihat video yang tadi kami siarkan, ada beberapa hal di situ, ada mengenai attitude kita, mengenai excellent dan unexcellent. Oke, well, saya akan bacakan apa itu service excellent. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan yaitu usaha melayani kebutuhan orang lain. Melayani, membantu, menyiapkan, mengurus apa yang diperlukan seseorang. Jadi, pelayanan prima, suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Selanjutnya, ada beberapa konsep untuk di dalam pelayanan. 7 konsep dasar pelayanan prima. 1, sikap. Ya. Kedua, kemampuan, bertanggung jawab, simpati, perhatian, tindakan, dan kemampuan. Selanjutnya, hakikat pelayanan prima. Kemampuan maksimum seseorang melalui sentuhan kemanusiaannya dalam melayani atau berhubungan dengan orang lain. Memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Next, selanjutnya. Tujuan layanan prima. Memberikan layanan yang berkualitas kepada para pelanggannya. Membantu pelanggan untuk mengambil keputusan supaya membeli jasa atau barang. Menumbuhkan rasa percaya pelanggan. Menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Untuk menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan atau aduan dari pelanggan. Agar pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diperlukan dengan baik. Untuk menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen. Dan slide selanjutnya akan dibacakan dengan teman kami. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih Bu Suti. Baik, terima kasih Miss Ella. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Yahya. Saya persilakan untuk Pak Yahya. Ya, terima kasih Bu Tuti. Saya akan melanjutkan apa yang dibacakan dari Miss Ella. Mengapa pelayanan terbaik diperlukan? Mewujudkan pelanggan yang lebih loyal, layanan pelanggan yang hebat mengurangi berbagai masalah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mempertahankan pelanggan lebih lama, word and mouth adalah iklan yang terbaik, membuka peluang bermitra dengan banyak bisnis, kemudian memperpanjang jangka waktu kesuksesan bisnis. Ya, silakan slide selanjutnya. Ada juga manfaat bagi perusahaan, yaitu meningkatkan citra perusahaan, promosi bagi perusahaan, menciptakan kesan pertama yang baik, meningkatkan daya
saing perusahaan, serta meningkatkan laba dalam jangka panjang. Manfaat bagi pelanggannya ada beberapa manfaat. Yang pertama itu kebutuhannya terpenuhi. Yang kedua, merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik. Yang ketiga, merasa dipercaya sebagai mitra bisnis. Serta yang keempat, merasa menemukan perusahaan yang profesional. Sudah? Sudah. Ya. Mungkin slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Pak Suswanto. Saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Yahya. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Pak Suswanto. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin akan saya bacakan manfaat memberikan servis memuaskan bagi karyawan, yaitu manfaatnya 1, lebih percaya diri, 2, ada kepuasan dan kebanggaan diri tersendiri, 3, menambah ketenangan jiwa dalam bekerja, 4, memacu semangat dalam meneliti karir. Kesimpulannya, pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dan memenuhi kebutuhan serta harapan pelanggan. Pelayanan prima juga merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas suatu pelayanan yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika tidak ada pelayanan prima, maka suatu bisnis atau perusahaan tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, layanan prima sangatlah penting. Berikut daftar pustakanya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan, mohon bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 1 yang sudah membacakan presentasi di hari ini. Dan untuk teman-teman yang ada di Zoom ini, apabila ada pertanyaan, kami mohon untuk disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifatul Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya ingin bertanya, pada slide yang ke-6 itu menjelaskan itu terdapat poin-poin 7 konsep dasar pelayanan prima. Boleh dijelaskan masing-masing, Bu, pada poin-poin tersebut? Di slide 6 ya. Oke, ya. Baik. Ada lagi, Kak? Ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Untuk selanjutnya. Pertanyaan untuk selanjutnya. Saya akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Priani, di pendidikan ekonomi yang konversi. Di sini saya akan menanyakan bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa, karena kan di dalam service excellent ini layanan prima ya Bu ya, karena seandainya seperti tadi yang di slide yang ditayangkan, video yang ditayangkan itu kan ada excellent ya. Nah di situ bagaimana suatu perusahaan itu dapat mengembalikan kepercayaan pelanggan tersebut. Baik. Untuk teman-teman yang ini sudah dicatatkah? Untuk teman kelompok 1? Baik, ada 2 pertanyaan. Ada lagi kah? Nanya dong, Bu. Iya. 5 ya.
5 ya untuk yang bertanya ya. Silakan yang ketiga. Andri Maulana dari Bahasa Inggris. Yang pertama, pertanyaannya adalah giat-giat apa yang bisa kita lakuin untuk mencapai pelayanan prima itu? Karena kan tadi belum sempat diceritain tuh giat-giatnya untuk mencapai suatu pelayanan yang prima gitu. Yang kedua, kenapa sangat dipentingkan pelayanan prima ini dalam suatu perusahaan? Ya, itu aja paling, Bu. Baik, ini apakah termasuk sudah pertanyaan keempat? Jadi kurang satu lagi pertanyaan. Boleh kan berempat, yang dapat nilai 2. 2 lagi tetap. Ibu Sastri mau nanya. Baik. Oke, baik. Ya. Saya Sastri dari Pendidikan Ekonomi kelas B. Saya ingin bertanya bagaimana contoh dari pelayanan prima apabila kita bekerja di sekolahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Izin bertanya. Ya, satu lagi. Ya, saya dari Ekonomi A, Mariano. Di adalah terdapat tujuan dari layanan prima di poin untuk menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan atau aduan dari pelanggan. Nah, ini yang saya tanyakan, sarana apa saja yang menjadi dasar sebagai pengaduan atau tuntutan dari pelanggan ini? Medianya seperti apa gitu? Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Sudah 5 ya, teman-teman, ya Bu ya, Bu Eti. Ya, siap. Baik, untuk kelompok 1, dari pertanyaan 1, siapa yang bersedia? Yang kelompok 1 Mungkin ya. bisa aku ya Bu, Elvina yang menjawab untuk pertanyaan 1 dari Alifatul Latifah dari Ekonomi B. Iya, betul. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Alifatul Latifah dari kelas Pendidikan Ekonomi B. Saya ulangi pertanyaannya, yaitu 7 konsep dasar. Bisa dijelaskan ya apa aja maksudnya. Yang tadi sudah kita dengar presentasi, yaitu ada 7 konsep dasar dalam service excellence. Yang pertama itu adalah sikap. Nah, sikap ini bermaksud adalah kita harus memberikan pelayanan terbaik dari prima atau sikap yang baik. Jadi ketika kita melakukan service excellence, kita hendaknya mempunyai sikap yang sopan dan santun kepada konsumen. Selanjutnya itu ada konsep yang kedua, yaitu perhatian. Seseorang, terkhususnya mungkin perempuan, pasti kita senang diperhatikan oleh para pegawai. Contohnya kita memberikan sapaan yang hangat dan senyuman kepada para konsumen. Selanjutnya yang ketiga itu ada tindakan. Di sini kita perlu memperhatikan dan pelayanan prima adalah tindakan yang berhubungan dengan 2 konsep sebelumnya, yaitu sikap dan perhatian. Di sini pasti kalau misalnya sikap dan perhatian itu harus melalui tindakan juga dengan yang tadi sudah kita lihat di video, jangan menunjukkan tindakan yang tidak sopan juga. Selanjutnya itu ada kemampuan. Kemampuan ini dibutuhkan karena contohnya itu seperti petugas sebagai tukang masak, maka harus memiliki kemampuan yang untuk masak dan memberikan pelayanan yang baik dalam segi bidangnya masing-masing. Selanjutnya yang kelima itu penampilan. Ya, penampilan yang bersih, sopan dan sesuai dengan peraturan perusahaan, kita harus perhatikan. Selanjutnya itu kita bertanggung jawab. Di sini pegawai harus memiliki rasa tanggung jawab. Tugasnya itu menjalankan tanggung jawab yang sudah diberikan secara maksimal kepada konsumen atau pelanggan. Dan yang ketujuh itu yaitu simpati. Di sini terkadang ada kondisi di mana pegawai harus memiliki rasa simpati kepada
para pelanggannya atau para konsumennya. Contohnya seperti ibu hamil atau orang tua yang mengantri, kita bisa hendaknya mendahului atau memberikan jalan yang lebih nyaman untuk mereka gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Gimana Alifatul Latifah? Baik Kakak, terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Ibu Suti. Baik, terima kasih Mbak Alfi yang sudah menjawab, dan alhamdulillah untuk penanya sudah terjawabkah? Alhamdulillah. Baik, Bu Eti, jadi lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Eti ya. Oke, boleh. Mungkin nanti untuk di sesi terakhir ketika kami belum pas atau ini mohon Bu Eti untuk memperkuatkan dari jawaban kami. Untuk baik, Bu. selanjutnya, ya untuk pertanyaan kedua, Mas Yahya atau Mas Siswanto, saya persilakan. Saya loncat dulu pertanyaan nomor 4, Bu. Bisa saya dapat? Gimana ya? Biar saya dapatnya pertanyaan nomor 4 sih sudah saya tahu jawabannya. Mungkin saya ya, biar Bu Eti bisa diacak. Oke, boleh. Oh, boleh, Mas Siswanto. Mas Siswanto ya. Ini aja ya, setiap pertanyaan jika teman-teman sudah menjawab, nanti saya akan tambahkan untuk jawabannya ya. Takutnya nanti ini kan ada 5 jawaban yang memang teman-teman harus bisa memberikan. Jadi nanti setiap satu pertanyaan sudah ada yang menjawab, nanti saya akan tambahkan kembali. Baik. Biar nggak ketinggalan. Oke. Dari Pak Marianto silakan. Siswanto. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sastri dari kelas ekonomi B. Bagaimana contoh pelayanan prima di sekolahannya? Kita bisa ambil contohnya itu dalam proses administrasi siswa, Bu, Mbak. Di mana di bagian TU kita harus pertama-tama saat melayani orang tua siswa dalam memproses pembayaran biaya administrasi muridnya. Dan bisa juga guru dalam proses belajar mengajar. Gimana guru bisa menampilkan sikap ramah kepada murid dan tidak ada sikap yang marah-marah gitu kan, akan memperburuk pelayanan primanya juga. Adapun contohnya di ruangan TU ruangan kantin. Itu ada di bagian kayak kantin kan ada kebersihannya juga, itu termasuk pelayanan prima juga. Apabila kayak kantinnya berantakan apa gimana kan akan merusak pelayanan prima sekolah tersebut juga. Begitu jawaban dari saya, Mbak Lastri. Apa ada tambahan dari yang lainnya, Pak Mbak Lastri? Cukup jelas? Cukup jelas. Baik, Pak Siswanto udah cukup jelas ya? Bisa menambahkan? Ada yang mau ditambahin? Saya bisa menambah sedikit. Baik, saya akan menambahkan dari Pak Siswanto. Tadi kan dari segi pihak TU dan pihak dari fasilitas ya. Nah, kalau di sekolah itu bisa sebagai guru pun kita harus melakukan service excellence ini, terutama kepada orang tua, karena salah satu customer adalah orang tua. Bahkan kita ketika anak datang di drop oleh orang tuanya, itu kita membuka pintu pun kalau bisa kita lakukan. Itulah salah satu dari service excellence kita gitu. Itu sebagai guru, sebagai pendidik di sekolah ya. Dan kita akan mengantarkan anak tersebut sampai ke mobilnya atau sampai ke penjemputnya. Itu adalah salah satu dari service excellence dari di bidang pendidikan. Mungkin seperti itu penambahannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, yang selanjutnya karena sudah terjawab. Jawab lagi. Baik, yang karena sudah terjawab, yang penanya sudah merasa terjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Yahya?
Mungkin aku bisa bantu lagi Bu untuk pertanyaan yang kedua. Baik. Terima kasih. Maaf Bu, tadi saya agak tidak jelas menyebutkan namanya. Dari ekonomi konversi, namanya siapa Ibu yang menanyakan bagaimana cara menumbuhkan rasa kepercayaan kepada pelanggan atau konsumen ketika kita sudah melakukan service and excellent. Oleh Ibu siapa ya Bu? Maaf. Bu Ani ya? Iya, Bu Ani ya Bu ya. Maaf ya Bu sebelumnya. Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ani dari Pendidikan Ekonomi Konversi. Di sini pertanyaannya bagaimana cara menumbuhkan rasa kepercayaan kepada pelanggan ketika kita melakukan service and excellent. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama kita bisa mengakui permasalahan atau kesalahan kita kepada konsumen atau pelanggan tersebut. Kita bisa meminta maaf kepada pelanggan dan konsumen tersebut. Yaitu yang kedua, kita dapat meminta pendapat konsumen, yaitu kita dapat menanyakan apa yang pelanggan atau konsumen itu butuhkan pada saat itu. Yang ketiga yaitu kita dapat memberikan garansi. Si konsumen akan merasa dirugikan karena pelayanan yang tidak baik yang kita berikan kepada konsumen tersebut. Kita dapat memperbaiki situasi dengan memberikan konsumen tersebut garansi. Dan yang terakhir itu kita dapat tidak mengulangi kesalahan yang kita buat kepada konsumen tersebut. Kita bisa mengevaluasi bagaimana pelayanan yang telah kita berikan kepada konsumen tersebut. Bagaimana Ibu Ani dari Pendidikan Ekonomi Konversi, apakah sudah puas atas jawaban yang diberikan oleh kelompok 1? Tanya lagi yang termasuk garansinya itu apa ya? Di sini mungkin kita bisa menanyakan misalnya butuh apa gitu. Terus misalnya kita harus mengganti apa dengan memberikan apa kepada konsumen tersebut agar konsumen tersebut bisa tidak merasakan kerugian atas pelayanan kita, Bu. Misalnya kan kalau di hotel-hotel atau di tempat wisata, misalnya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih dengan fasilitas yang lebih gitu. Karena kan ini kesalahan dari pihak kita ya. Jadinya kita harusnya tidak merasa dirugikan karena kita memberikan garansi tersebut. Gitu, Bu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Ani. Saya langsung berikan kembali kepada moderator yaitu Ibu Suti. Baik, terima kasih Mbak Elvi yang sudah menjawab pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua dan penanya pun sudah merasa terjawab. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya bagaimana Miss Gita atau Mbak Mas Suswanto? Saya akan menjawab pertanyaannya Pak Andri. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Miss Ella. Jadi kiat-kiat untuk mencapai pelayanan prima itu ada sekitar 7 atau apa lah ya. Memberikan sapaan yang ramah. Jadi pertama itu memberikan sapaan yang ramah. Seandainya kita di sekolah itu, kalau seandainya kita jawab mereka tidak menjawab assalamualaikum, tidak jawab kan rasanya tidak senang ya. Jadi kita seharusnya memberikan sapaan yang ramah. Apalagi mampu menghadirkan keramahan itu menjadi pengalaman yang sulit daripada seseorang. Seandainya kita memberikan ramah ke seseorang, otomatis orang itu ramah gitu seperti itu. Jadi dia akan datang lagi, menarik pelanggan lagi. Terus yang kedua itu memberikan batas waktu pelayanan, yang dimana kita memberikan batas waktu pelayanan itu jadi kayak bergilir gitu loh. Jadi ada orang kan kadang suka menunggu lama banget gitu ya, tunggu gilirannya, tunggu nomornya gitu kan, pakai nomor tapi lama banget. Nah itu kita pakai batas waktu. Jadi jangan terlalu lama melayani orang yang satu ke berikutnya lagi lama. Jadi dia boring menunggu begitu. Terus ketiga respon, Andri. Jadi respon itu kita harus respon apa yang ditanyakan ke kita gitu. Terus seandainya kita nggak respon, nggak apa, jadi dia kayak nggak merasa dilayani. Jadi kaitnya seperti itu. Terus yang keempat itu survei dan evaluasi, yang dimana kita tuh setelah menerima pertanyaan itu kita harus survei apakah betul, apakah benar pertanyaan ini, atau seandainya komplain ya, apakah benar
pertanyaan yang dari Pak Andri ini mengenai seandainya komplain mengenai perusahaan yang dia tidak dilayani, perusahaan yang dia mengenai ada sesuatu yang tidak layak lah yang di dalam suatu perusahaan yang berhubungan kerja sama. Nah, kita survei dulu. Nah, seperti itu. Terusnya kelima itu memperhatikan penampilan. Jadi kita seorang guru itu atau jangankan guru, seorang karyawan itu harus memperhatikan penampilan kita. Gimana penampilan kita dilihatnya tidak bagus, jadi orang juga jadi malas ya. Gimana mau ngejawab pertanyaan saya dengan menanya ke pelanggan gitu, menanya ke customer kalau seandainya dia tidak rapi, kita ini tidak rapi, tidak cara bicaranya juga kurang rapi dari segi dari bicara, dari berpakaian, dari attitude, jadi semuanya harus rapi. Jadi dia yakin, gitu loh, jadi senang. Dan kita juga menjawabnya ada rasa confidence untuk menjawab pertanyaan dengan penampilan. Biasanya ada poin di situ. Terus berikutnya kesediaan melayani. Jadi seandainya kalau kita bersedia melayani dia. Jadi kalau ada pertanyaan itu, apakah kita bersedia gitu? Jadi kita harus siap bersedia melayani atau apa ya, melayani dengan baik lah. Kita ada pertama bersedia. Kadang kita nggak bersedia gitu melayani orang. Jadi kadang, aduh, kalau tidak ada punya perasaan tidak bersedia, dia jadi melayaninya itu jadi nggak bagus. Pertanyaannya tuh kita jawab juga tidak bagus seperti itu. Jadi nggak ada feedback yang bagus. Jadi nggak ada take and give-nya yang berhasil gitu. Tidak bagus. Terus pengetahuan dan keterampilan. Jadi di sini kita harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan itu di sini kita harus tahu materi atau apa ya, produk yang kita jual atau materi yang kita sampaikan, kita harus tahu. Jadi kita siap untuk menjawab pertanyaan atau melayani apa yang dia inginkan seperti itu. Jadi kita harus punya keterampilan juga ya, skill. Terus tepat waktu dalam janji. Jadi waktunya itu kita harus nggak boleh ya kadang kita melayani jam sekian saya harus ketemu, jam sekian saya harus datang, tapi kitanya nggak datang gitu kan. Nah, seperti itu. Terus terakhir tuh kejujuran dan kepercayaan. Jadi kita semua harus jujur menjawab pertanyaan dari pelanggan. Jadi jangan asal asbun yang jawab aja gitu seperti itu. Jadi harus jujur dan ada kepercayaan juga dengan orang yang kita tanya, dengan customer seperti itu. Saya rasa itu saja. Mungkin ada yang mau nambahkan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih Bu Hasan, saya kembalikan lagi ke Bu Suti. Tambahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Mohon izin Bu dosen, saya coba tambahkan pertanyaan dari Pak siapa tadi? Saya lupa. Pak Andri. Pak Andri. Iya. Ya, sebetulnya pertanyaan itu sudah terjawab dalam presentasi yang teman-teman kelompok 1 tadi sampaikan ya, ada 7 poin. Tapi saya tambahkan ini. Pertanyaan kan intinya bagaimana kita bisa mempunyai rasa atau memiliki pelayanan prima. Salah satu yang penting menurut saya adalah kita harus punya passion dulu. Ya, passion itu kan artinya beda sama hobi ya. Passion itu kan artinya sebuah emosi yang gebu-gebu atau sebuah rasa gairah mencintai sesuatu yang ia lakukan. Jadi itu sangat penting menurut saya adalah passion dulu. Passion itu artinya kan kita harus benar-benar cinta dulu sama pekerjaan kita. Passion itu bisa dibentuk karena ada beberapa anggapan bahwa passion itu adalah sudah bawaan. Wah, ini passion saya bukan di musik nih. Kalau saya kerjanya jadi guru, kayaknya mungkin saya guru musik. Tapi kalau harus nyari passion itu nggak tahu sampai kapan kita bisa ketemu sama passion. Tapi passion itu bisa dibentuk. Jadi bagaimana cara untuk bisa kita memberikan layanan servis? Yang pertama adalah selain yang 7 poin tadi, kita harus membentuk passion. Itu saja sih ya yang saya sampaikan tambahannya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Pak Abdurrahman yang sudah terima membantu. kasih. Oke, bagaimana untuk Pak Andri sebagai penanya?
Ada tambahan Ya. jauh. Tadi kan Pak Andri bertanya 2 ya. Satunya Iya, kenapa sangat diperlukan di suatu perusahaan ya? Iya. Saya jawab itu sangat diperlukan Pak. Karena gimana caranya kita membuat pelanggan itu merasa puas, merasa nyaman, dan merasa senang. Apabila pelanggan kita merasa puas dan nyaman, mungkin dia akan balik lagi ke kita gitu Pak. Jadi misalnya kita pelanggan tidak merasa puas, mungkin besok dia akan tidak akan balik gitu Pak. Mungkin dari saya segitu. Ada tambahan lagi? Boleh saya tambahkan lagi, Iya. Mas? Oh iya. Ya Pak. Ini kalau menurut saya, ini kan materinya lebih ke antara kita dengan pelanggan ya. Kalau menurut saya sih service excellent itu kita bisa implementasikan ke siapa saja. Dengan orang yang kita kenal, dengan orang yang maupun orang yang tidak kita kenal ya, termasuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, jadi nggak cuma harus ke pelanggan. Service excellent kita pakai ke siapa saja. Seperti kalau kita berjalan ketemu orang, ya kita juga kasih service excellent. Saya pernah bikin quote yang begini, jadilah baik bukan karena orang itu baik, tapi berbaiklah dengan siapapun agar semuanya menjadi baik. Itu salah satu feedback mungkin dari salah satu service excellent. Jadi berbuat baik kepada siapapun agar semua menjadi baik. Jadi servis kita baik kepada siapapun, insya Allah feedback atau servis dari orang lain pun bagus terhadap kita. Jadi mudah-mudahan bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari, bukan pada saat kita kerja, tapi pada saat kita di keluarga dengan anak, dengan istri, kita sebagai guru dengan murid, kita di jalan dengan pengendara yang lain. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Abdurrahman yang sudah membantu kami kelompok 1. Dan bagaimana untuk Pak Andri yang dua-duanya sudah terjawabkah? Sudah cukup, Bu. Baik, terima kasih. Untuk Miss Elvi, ada pertanyaan yang belum terjawabkah? Ada satu dari Pak Marioni dari Ekonomi A, yaitu untuk sarana aduan dari konsumen ya Bu. Oh iya, siapakah yang hendak menjawab? Saya persilakan dulu. Mungkin aku bisa bantu jawab ya Bu ya. Ya. Iya. Untuk sarana-sarana apa yang biasanya menjadi aduan konsumen itu seperti yang sudah kita lihat dari video yang sudah dari kelompok 1 tayangkan, bahwa seperti fasilitas-fasilitas yang sudah kita berikan kepada pelanggan tidak berjalan dengan baik, yang tadi kita lihat bahwa misalnya di hotel atau di tempat penginapan lainnya seperti AC yang tidak menyala ataupun fasilitas-fasilitas yang tidak berjalan dengan baik. Nah, dan juga bahkan pelayanan seperti yang kita berikan kepada si pelanggan itu salah satu sarana kita melakukan service excellent dengan tidak baik. Nah, itu contohnya seperti itu Pak, sarana-sarananya yang membuat konsumen mungkin menjadi tidak nyaman ada di tempat itu. Mungkin dari Pak Mariono, apakah sampai di situ maksud dari pertanyaannya? Mungkin ada yang lain gitu Pak? Pak Mariono. Tambahkan lagi. Iya, Bapak Mariono. Ya. Mungkin yang dimaksud Pak Mariono sarananya ya, atau saya langsung mungkin kasih contoh ya, kalau kita mungkin teman-teman sering belanja online, itu kan ada kasih feedback ya, misalnya bintang 1, bintang 2 itu adalah salah satu sarana untuk memfasilitasi konsumen itu, misalnya kalau ada komplain, ada feedback. Terus misalnya ada kantor-kantor cabang yang buka customer service. Jadi itu intinya untuk mencari feedback dari para pelanggan. Jadi kenapa banyak kantor-kantor cabang yang ditempatkan customer service. Itu salah satunya. Terus misalnya juga sekarang sudah zamannya digital ya.
ada juga misalnya di IG-nya atau di Facebook-nya itu bisa juga menampung sarana feedback dari para pelanggan. Iya. Oh iya, terima kasih. Mungkin kotak saran ya, biasanya kita kalau menemui di fasilitas-fasilitas instansi yang melayani jasa atau dagang, biasanya ada kotak saran bagaimana saran dari fasilitas yang sudah kita berikan kepada pelanggan itu buat untuk menjadi bahan evaluasi dari kita bagaimana pelayanan yang sudah kita berikan apakah memuaskan atau tidak ya Pak. Iya betul. Iya. Terima kasih Pak Abdurrahman. Mbak Elvi, cukup. Mungkin saya juga menambahkan karena yang dimaksud itu adalah sarana apa yang dibuat untuk menampung aduan ya, aduan dari para konsumen. Dari pihak pendidikan pun juga bisa tadi yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman seperti IG atau dari websitenya dan kadang kita juga bisa menyebarkan ke wali murid yaitu dengan angket ya biasanya ya untuk kita pihak sekolah untuk mendapatkan feedback dari apakah pelayanan kami itu melalui pilihan-pilihan atau jawaban-jawaban yang mereka pilih untuk kami. Mungkin seperti itu. Bagaimana untuk Bapak penanya? Terima kasih. Sudah komplit sekali nih untuk feedbacknya dari aduan sarana aduan yang buat pelanggan nih, dari customer care mungkin kontak center ataupun iya, karena untuk menghindari status ya Pak. Untuk menghindari sosial semata. Ini kan semata-mata untuk review ya. Jadi kita untuk service excellent ini bukan semata-mata kita terima komplain itu untuk bahan review. Jadi untuk kedepannya itu kita untuk perbaikan langkah apa yang akan kita perbaiki demi pelayanan Prima ini menjadi lebih baik. Gitu. Terima kasih semuanya. Bapak, Ibu, kelompok 1, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Untuk teman-teman kelompok 1, sudah terjawab semua kah? Sudah kayaknya, Bu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Dan untuk selanjutnya, kami persilakan untuk Bu Eti menguatkan apa yang menjadi jawaban dari kelompok kami. Saya persilakan. Oke, baiklah, terima kasih banyak untuk presentasinya dari kelompok 1 dan untuk teman-teman semuanya yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, saya ucapkan terima kasih banyak. Sungguh luar biasa untuk jawabannya. Sebenarnya sudah kejawab semuanya ya, dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya, dari 5 teman-teman. Dan terima kasih banyak untuk Pak Abdurrahman, sebenarnya bukan dari kelompok 1 ya Pak? Bukan. Nah, ya terima kasih banyak ya Pak untuk tambahan atau untuk penjelasannya dari teman-teman semuanya yang sudah bertanya. Baiklah, terima kasih sebelumnya dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana pelayanan Prima ini atau yang kerennya kita sebut adalah excellent service. Oke. Kenapa sih kita belajar tentang excellent service ini? Sangat penting buat teman-teman dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam instansi masing-masing yang teman-teman semua sekarang bekerja. Nah, berkaitannya dengan excellent service ini, yaitu teman-teman yang sekarang ada tugas tambahan, yaitu adalah magang. Saya sedikit menyinggung ke situ karena waktunya sudah tinggal 30 menit lagi ya sambil saya simpulkan materi hari ini. Jadi kenapa ada problem di setiap instansi? Salah satunya adalah tentang service excellent ini, ya. Kenapa juga teman-teman di sini di mata kuliah ini sudah kuliah tapi kok ada magang ya? Itu ya. Mungkin jadi pertanyaan teman-teman di hari-hari kemarin, semoga hari ini bisa terjawab. Jadi perkaitannya dengan magang adalah, dan berkaitannya dengan mata kuliah ini, yaitu tentunya dengan excellent service, pelayanan Prima. Bagaimana, apakah di dalam instansi teman-teman di situ, apakah ada problem tentang pelayanan Prima ini? Nah,
teman-teman suruh mencari problem-problem inilah yang teman-teman di situ untuk magang. Ya, apa saja nih pelayanan prima yang dilakukan di saat teman-teman ada di dalam instansi. Nah, ini sudah disebutkan bahwa pelayanan prima ini berkaitan tentang poin-poin yang memang wajib teman-teman ketahui. Mungkin sudah kejawab ya. Tadi ada beberapa, ada 7 konsep ataupun ada giat-giat yang apa saja yang mencapai pelayanan prima ini. Terjadi giat-giatnya apa saja, 7 konsepnya itu apa saja, mungkin sudah terjawab. Nah, saya perjelas kembali bahwa di dalam pelayanan prima sebenarnya sudah ada bakat di diri teman-teman masing-masing. Cuman kadang sangat sedikit yang menyadari bahwa itu pentingnya. Ya. Yang dinamakan pelanggan atau dengan konsumen itu adalah raja. Ya, itulah harga mati kita di dalam perusahaan itu. Tanpa adanya pelanggan, bahwa kita bukan siapa-siapa. Makanya pelayanan prima ini sangat penting untuk ditumbuhkan, untuk dikembangkan, bahkan dilakukan, dieksekusikan di dalam perusahaan tersebut saat teman-teman menjalani atau saat teman-teman bekerja. Apa saja sih yang teman-teman kadang sangat disadari, oh ternyata ini loh yang memang benar-benar harus diterapkan atau harus dilakukan. Yang pertama adalah attitude. Attitude itu adalah sikap. Ya. Potret perusahaan diawali kesan yang pertama adalah sikap karyawannya terhadap konsumennya. Ya, attitude inilah bagaimana kesan atau bagaimana citra perusahaan itu di hadapan masyarakat atau lingkungan, bagaimana pelayanan dari karyawan perusahaan akan menggambarkan dan memberi citra perusahaan itu baik itu langsung maupun tidak langsung. Itu ya, attitude nih. Nah, setiap karyawan suatu perusahaan seharusnya memiliki sikap yang ramah, tentunya menjunjung tinggi yang namanya profesionalisme. Itu penting sangat penting. Profesionalisme ini kenapa sih diciptakan dan harus ada di rasa hati teman-teman semuanya? Ya, karena bekerja itu bukan hanya teman-teman bisa nih lakukan 1, 2, 3 bisa nih kita gerakan, bukan itu. Ya. Tapi rasa profesionalisme inilah ya saat mereka bekerja berarti karyawan itu merasa memiliki kepada siapa? Kepada perusahaan yang teman-teman bekerja. Tanpa ada rasa memiliki, teman-teman akan seenaknya saja untuk bekerja di situ. Percaya. Kalau teman-teman sudah menerapkan rasa profesionalisme di dalam diri teman-teman, bekerja dimanapun tempatnya, insya Allah pasti akan baik-baik saja. Itu ya. Jadi yang pertama harus memiliki rasa profesionalisme. Ya, memiliki berarti menjaga dan meningkatkan sikap yang ramah dan profesional. Ya, cinta, kalau kita sudah cinta dalam pekerjaan kita, sudah merasa memiliki dengan kerjaan kita, ya satu tadi, attitude itu tanpa akan kita sadari sudah dibenahi atau sudah kita miliki. Itu ya, yang pertama adalah tadi tentang attitude atau sikap. Sikapnya apa ya? Profesionalisme ini ya yang kita memang harus miliki. Yang kedua tadi ada kemampuan atau ability ya, kemampuan ya. Selain kita punya attitude, harus punya ability atau kemampuan ya. Meski pada awalnya dalam konsep dasar ini ya di dalam era kemajuan yang memang sudah luar biasa, kemampuan di sini bisa mungkin teman-teman sebelum bekerja ada yang namanya psikotes dan lain sebagainya, dites dulu lah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu untuk menunjukkan kemampuannya sampai mana sih. Gitu. Itu sangat penting perusahaan menerapkan ini.
dan teman-teman pastinya punya kemampuan masing-masing, ya. Nah, kemampuan di dalam ability ini apa sih yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh karyawan itu? Yang pertama adalah melayani. Melayani konsumen seperti apa sih? Ya, misalkan dalam komunikasi, kemampuan menjual, selling ya. Selling itu harus benar-benar kita terapkan sangat. Kita itu bekerja berarti menjual. Menjual apa sih? Menjual nama perusahaan kita, apalagi kalau ada produk ya. Nah, kedua itu tadi komunikasi harus baik. Baik dalam kata, konsepnya itu bagaimana yang diterapkan dalam perusahaan itu. Yang kedua itu mampu memecahkan masalah dengan cepat. Ya, maksudnya gini, teman-teman mungkin punya konsumen atau pelayan yang cerewet banget. Ngomongnya cepet banget. Ya, mungkin ada kesalahan di suatu hal perkataan. Bagaimana seorang kita karyawan untuk menyikapi atau bisa tidak untuk memecahkan masalah tersebut dengan cepat? Ya, bukan berarti kita berbicara itu sangat cepat nih, selesai, bukan. Tapi bagaimana kita menyikapi sikap itu dengan apa? Tidak ada rasa kecemasan kepada si pelanggan tersebut, konsumen tersebut. Ya, kita bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Nadanya bagaimana nih dalam untuk menjelaskan, tatapannya bagaimana. Nah, itu semuanya ada di dalam selling, menjual. Gimana nih rasa kita untuk menjelaskan kepada karyawan tersebut, karyawan terhadap konsumennya, gitu ya. Nah, terus yang ketiga tadi ada perhatian. Ya, perhatian itu kepada karyawan maupun kepada si pelanggan tersebut. Rasa perhatian ini harus dimiliki oleh karyawan. Kenapa sih harus ada perhatian ditumbuhkan oleh karyawan tersebut? Prinsip dari pelayanan prima tadi sudah ada 2. Yang ketiga adalah wajib dimiliki oleh semua karyawan adalah perhatian. Perhatian terhadap siapa? Tentunya terhadap konsumennya. Ya. Kenapa sih adanya perhatian ini diterapkan oleh teman-teman semuanya? Nah, dalam action ini ya, kepedulian kepada pelanggan atau tamu nih. Misalkan begini, hal sepele, sangat sepele. Misalkan begini, kalian mungkin ada di bagian resepsionis. Resepsionis adalah salah satunya untuk melayani pelanggan yang aktif di situ. Mungkinkah di dalam resepsionis ini sedang melayani konsumennya? Ya, tindakan apa sih yang awal? Ini hal sepele loh. Ya, mempersilahkan duduk saja itu adalah salah satu perhatian terhadap konsumen. Jangan ada gini, sudah ada konsumen di depan mata kita, tetapi apa yang kita lakukan diam saja. Tidak ada ramah tamahnya kepada pelanggan tersebut. Nah, salah satunya ya seperti itu tadi yang maksud adalah perhatian. Mempersilahkan duduk. Jika ada minum silakan untuk ditawarkan atau lain sebagainya. Nah, itulah masuk dalam perhatian. Bukan perhatian kita terus untuk saling menyayangi dan lain sebagainya, tanda kutip ya. Tetapi perhatian di sini adalah perhatiannya antara kita sebagai karyawan terhadap konsumen. Itu ya. Nah, mungkin kalau di dalam melakukan aktivitasnya, bagaimana nih seorang karyawan harus dilakukan untuk memperhatikan atau mendahulukan keinginan pelanggan, termasuk di dalamnya yaitu ya tadi ya, tamu perusahaan tersebut. Ya, itu adalah tentang perhatian. Yang selanjutnya tadi ada tindakan, action. Ya. Action itu hal yang sangat perlu dilakukan dalam tahapan ini. Ya, tahapan action ini adalah melakukan tindakan nyata. Nyata berarti
dalam hal bekerja, berarti langsung melakukan, memastikan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan pelanggan atau tamu, ya. Jika memang kurang yakin dan lebih baik dilakukan, segeralah untuk konfirmasi atau dengan kata yang sopan. Misalkan begini, ada sesuatu hal tadi saya melihat video sebelum presentasi yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman semuanya memperhatikan tadi videonya ya, di dalam presentasi ini adalah action. Actionnya di mana tadi ada seorang pelanggan yang menyewa hotel kalau nggak salah, bagaimana di kamar itu mungkin ruangannya kurang dingin. Ya, kurang dingin karena tadi ada alat yang memang salah satu jadi problemnya di situ, itu AC. Ya, kalau nggak salah itu tadi. Nah, bagaimana respon seorang atau actionnya seorang karyawan itu terhadap pelanggannya untuk melakukan dengan secepatnya? Apakah dengan kita marah-marah, ataukah kita sebagai karyawan di situ akan mengabaikannya dari keluhan atau dari problem yang ada di dalam pelanggan tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh action yang harus memang dilakukan secepatnya. Tindakan langsung ya. Kalau kita menghadapi suatu masalah, ya action lah, langsung action gitu. Langsung. Jangan sampai menunda nanti atau besok karena permasalahan itu pasti akan panjang. Gitu ya. Nah, jangan lupa dalam tindakan ini saat kita dalam berhadapan dengan pelanggan yang berakhir adalah mengucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih ini sangat-sangat dibutuhkan kita sebagai karyawan, ya. Tanyakan sebelum mereka pulang. Tanyakan apa masih ada hal lain yang bisa dibantu, ya. Walaupun bagaimana juga, ya, kita setidaknya bisa menghormati dan menghargai, ya, kepada si konsumen tersebut. Apapun itu, entah tadi ya cerewet banget nih pelanggannya, kita sebel nih ngelihatnya, gimana kita actionnya nih, hati kita aja udah gelisah, dibikin gelisah, kita dibikin marah-marah. Dengan kesalahan sedikit saja kita langsung dimarahin. Tapi action kita tetap ya, tetap istiqomah gitu ya, tetap istiqomah karena kita sebagai karyawan tidak boleh ditunjukkan kepada konsumen tersebut, walaupun nanti di belakangnya mungkin kita ngedumel kali ya, gitu ya. Tapi action ya sangat penting, bisa dirasakan langsung kepada si konsumen itu sendiri ya, kepeduliannya ya. Oke. Tadi ada lanjut tanggung jawab. Ya, tanggung jawab seperti apa sih? Kalau kerennya itu accountability, ya, tanggung jawab. Seperti apa nih accountability ini yang ditaruhkan kepada kita harus punya rasa tanggung jawab di dalam pekerjaan itu. Sungguh tadi ada poin kedua yaitu memiliki. Padahal perusahaan itu bukan milik kita. Tapi karena kita bekerja di situ, ya kita setidaknya harus punya rasa memiliki, ya. Jadi kalau punya rasa memiliki, sudah otomatis punya rasa tanggung jawab, ya. Rasa tanggung jawab inilah penting, sangat penting dianjurkan kepada si karyawan tersebut, ya. Tanggung jawabnya seperti apa sih dalam sikap, ya? Gini. Kalau sikap keperpihakan kita kepada pelanggan, mitra atau mitra kerja ya, sebagai bentuk rasa empati kita nih kepada tamu atau pelanggan itu sendiri, apakah iya sikap tanggung jawab ini dilaksanakan dengan benar dengan sepenuh hati? Kita bisa menilai dengan itu rasa tanggung jawab bisa dinilai nggak dengan rasa kita sendiri? Misal, oh iya saya sudah tanggung jawab kok di dalam pekerjaan ini. Apakah kita bisa menjawab itu dengan secepatnya? Tidak. Ya, yang bisa menjawab di situ adalah konsumen. Mungkin setelah kita melayaninya. Nah, tadi bisa ada misalkan sarana apa? Mungkin ya tadi ada sarana yang namanya kotak saran.
Nah, dari tanggung jawab itu bisa kelihatan bahwa empati di dalam diri karyawan itu sudah memenuhi pelanggan atau mitra kerjanya belum ya. Gitu. Itu ya tanggung jawabnya. Harus punya tanggung jawab, wajib. Gitu. Terus ada tadi mungkin penampilan ya. Penampilan. Ya. Di dalam penampilan karyawan baik secara fisik maupun non fisik ya, secara kredibilitasnya perusahaan itu yang pertama apa sih, kita sudah punya rasa attitude ada, kejiwaan kita memiliki ada, berarti penampilan yang indah, penampilan yang menarik ya. Makanya kenapa kalau perusahaan-perusahaan terutama mungkin ada di bank, perusahaan mungkin ada di depan ya, yang melayani awal pelanggan itu ya, servis yang pertama adalah penampilannya ya, penampilannya. Nggak mungkin dong sedang bekerja kita punya karyawan yang kumel, apalagi misalnya bau lah gitu. Bau pun harus wangi ya, harus wangi, harus berdandan dengan rapi. Mungkin kalau secara fisik, kalau cantik itu relatif ya. Tetapi kalau misalnya kita bersih, wangi, kita rapi, itulah dinamakan penampilan. Ya, penampilan kita jual, bukan jual penampilan ya. Berarti jual penampilan itu kita ya di dalam pekerjaan kita ya sebaik mungkin. Tadi selain melayani ataupun kita punya attitude, ya penampilan, gitu ya. Standar penampilan yang harus dibuat oleh perusahaan itu masing-masing, ya. Dan setiap karyawan ya memang harus menjalankannya. Tetapi kalau standarnya penampilan cantik itu bagaimana nih di dalam perusahaan? Nah, itu termasuk di dalam masuk dalam SOP dalam perusahaan itu masing-masing. Ya, kita tidak bisa menentukan cantiknya itu seperti apa sih, wanginya itu seperti apa, fleksibel ya. Kalau saya bilang kalau misalkan cantik ya fleksibel, gitu. Terus tadi ada simpati, ya. Simpati ini hal terakhir yang menjadi konsep dari excellent service. Ya, simpati ini adalah akhir di dalam bukan akhir dari rasa yang teman-teman sudah punya, tapi rasa simpati ini menjadi konsep dasar garis bawahi ya, konsep dasar dalam excellent service atau dalam pelayanan prima. Rasa empati, ya, rasa simpati, ya, terkadang sudah secara profesional nih, kita sudah profesional melakukan pelayanan prima. Namun, karena kurang simpatinya yang dimiliki, ya, proses pun tidak berjalan dengan baik. Saya tanya, contohnya bagaimana sih untuk melayani yang kita punya simpati sendiri? Ya, rasa simpati sendiri bisa dirasakan nggak sih? Sangat bisa. Bagaimana kita mempunyai rasa simpati atau rasa empati yang kita Mohon maaf, Bu Eti, di mute. Bu Eti masih di mute, mohon maaf. Oke, langsung ya. Yang terakhir adalah simpati. Ya, simpati ini adalah hal yang terakhir yang menjadi konsep dasar excellent. Ya, konsep dasar excellent ini yaitu adalah rasa simpati. Kok bisa sih kita punya rasa simpati ini kita lakukan di dalam pekerjaan kita? Bisa nggak rasa simpati ini kita sadari? Bisa. Ya, sikap di mana teman-teman semuanya bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu namanya simpati. Wah, pelayanan tadi luar biasa loh, ramah banget loh, baik banget, ngomongnya nggak cetus loh, lembut banget. Nah, itu kan berarti rasa simpati itu sudah ada di dalam diri kita. Kenapa bisa dikatakan ada? Ya karena orang lain bisa merasakan. Ih, tadi mah pelayanannya Masya Allah, baik banget. Coba kalau bilang, ya Allah jangan lagi ya ke sana,
jutek banget tahu. Nah, coba. Nah, itulah salah satu rasa penjual itu udah hilang dari situ. Itulah hal-hal yang memang harus diperhatikan di dalam diri kita. Pelayanan prima, namanya pelayanan prima, service excellence. Pelayanan prima yang diterapkan kepada diri kita masing-masing. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bisa menambahkan materi apa yang tadi sudah dipresentasikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan? Ada yang mau nanya lagi atau ingin menambahkan dari materi ini, silakan. Mohon izin, Bu. Boleh. Abdurrahman mau tanya ke tim kelompok 1. Ini saya tertarik sama video yang pertama tadi diputar karena ini baru pertama kali sampai semester 6 saya nemui presentasi dari teman-teman mahasiswa ada videonya. Saya tahu tanya ini ada endorse-nya apa enggak gitu. Terus saya lihat kok di belakang di daftar pustakanya nggak ada. Itu dari mana ya? Ya, terus saya pertama lihat itu wah ini tertarik nih, bagus. Saya pikir materinya itu nanti dikaitkan sama videonya. Biasa kalau teman-teman pernah ikut pelatihan atau pernah ikut training, biasa nampilkan video dulu, baru dijelaskan oleh materi dengan dikaitkan. Ini loh kalau misalnya simpati, ini contoh yang tadi video tadi misalnya, atau misalnya cara menampung komplain itu caranya seperti apa, dijelaskan materinya. Terus contohnya tadi di video itu misalnya dengan mengganti kamar. Saya pikir tadi dikaitkan, ternyata hanya videonya terpisah, materinya berjalan sendiri gitu. Yang saya tanyakan tadi ini ada endorse-nya apa enggak gitu. Terima kasih, videonya dari mana? Terima kasih. Endorse dari hotel mana nih Bu Sutriani? Iya, mohon maaf, Bu Sutiari ini ya Bu ya, tadi itu salah ketik. Iya Pak, mohon maaf, itu terkait dengan video. Kami memang biasa di PAUD itu ketika presentasi selalu ada video. Pertama, itu kita akan mengarahkan bahwa presentasi kami akan merujuk ke situ. Mungkin kesalahan kami selalu tidak mengkaitkan dengan video. Jadi tidak ada endorse-nya, kami mengambil dari YouTube, terus kami potong pakai KineMaster ya. Nah, itu karena itulah yang gambaran yang akan kita bahas waktu itu. Nah, mungkin terkait dengan pembahasan kami terpaku pada makalah gitu Pak. Biasanya kan kalau di kami itu di PAUD itu ada penilaian antara penjelasan sama makalah kok tidak sama, sama penampilan dan makalah tidak sama. Nah, seperti itu mungkin Pak. Ya, terima kasih atas masukan dari Bapak atas ketidaktahuan kami, karena itu hanya acuan bagi presentasi kami ke depannya, bahwa itulah yang akan kita bahas. Seperti itu Pak. Kan kami bukan trainer ya Pak ya, jadi nggak memfokuskan ke nggak memfokuskan ke video tersebut gitu Pak. Iya, sama-sama Bu, obrol oke sih Bu. Saya juga pertama kali lihat teman-teman ada videonya. Ini motivasi buat teman-teman lain juga. Nanti saya mungkin videonya. Iya, jadi betul ya Pak, benar sih kata Pak Abdurrahman gini, tadi itu mungkin yang saya jelaskan tadi berkaitannya tentang penampilan yang ada di dalam video itu. Mungkin nih cara punya rasa sikap menyikapi itu seperti apa. Tampilkanlah videonya, begini nih cara melakukannya. Mungkin punya rasa yang namanya perhatian di dalam bekerja itu seperti apa nih, tampilkan videonya. Ini rasa perhatian contohnya seperti ini nih, tindakan yang harus dilakukan seperti ini, akan terbukti rasa perhatian itu yang dimiliki oleh karyawan dirasakan oleh si pelanggan itu. Gitu ya, mungkin tindakannya juga dari tanggung jawabnya. Oh, penampilan yang bagus ini seperti ini nih. Nih, mungkin kategori penampilan itu secara luas tergantung perusahaan masing-masing ya. Tetapi tadi saya katakan ya fleksibel untuk penampilan itu.
Itu. Mungkin itu yang dimaksud dengan Pak Abdurrahman ya Pak. Jadi rasa penampilan yang dimaksud penampilan yang bagus, rapi, seperti ini nih, tampilkan videonya. Mungkin buat PR teman-teman semuanya ya. Nggak apa-apa untuk mencari referensi atau video-video yang berkaitannya tentang service excellence. Jadi teman-teman semuanya bisa tergambar jadinya. Misalkan gini, dalam penampilan di dalam service excellence ini sangat penting. Contohnya penampilannya seperti apa nih? Seperti ini. Misalkan bekerja di perusahaan A, penampilannya seperti ini. Tapi tidak harus dicontoh penampilannya. Misalkan dia mungkin ya pakaiannya ya, pakaian rapi itu seperti apa? Tidak harus pakai sanggul dan lain sebagainya gitu. Tapi pakai hijab dan lain sebagainya bisa nih, penampilannya bisa ditampilkan. Nah, karena ini berkaitan tentang magang teman-teman semuanya nih. Nah, saya balik ke magang, mungkin udah waktunya habis. Habis ini Pak siapa? Pak Yoyo. Pak Yoyo. Oke, saya minta waktunya Pak Yoyo, saya WA. 5 menit atau 10 menit? Nggak apa-apa, nanti bahasanya adalah mungkin sama ya. Materi saya dengan materi Pak Yoyo ini mungkin ada materi sebelumnya Pak Yudi. Ya, itu materi yang memang harus diambil oleh magang. Ya. Magang di magang ini teman-teman ada beberapa mata kuliah, kalau nggak salah ada 5 mata kuliah yang berkaitannya, yang diisinya nanti di dalam laporan. Nah, itu salah satunya adalah service excellence, terus tentang korupsi kalau nggak salah, terus pokoknya ada 5. Mungkin teman-teman lebih tahu ya mata kuliahnya apa saja. Ada 5, pokoknya ada 5 mata kuliah yang berkaitannya dengan magang. Mungkin dosen yang lain sudah mengarahkan ke situ atau belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, sudah kan ya, baik. Jadi nanti di saat magang, teman-teman semuanya di mata kuliah terutama Service Excellence ini dimasukkan ke dalam laporan. Ya, apa problem yang ada di perusahaan teman-teman yang buat magang tentang Service Excellence nih. Nah, Service Excellence ini tadi terutama dengan pelayanan ya. Ada problem nggak? Nah, kita cari masalahnya. Kita bisa menyelesaikan nggak nih? Nah, itu buat teman-teman isi di dalam proposal tersebut atau laporan ya, laporannya. Untuk sistematika penulisan saya sudah share ya di GCR. Silakan dilihat sistem penulisannya seperti apa. Jadi nanti boleh yang kalau udah selesai Bu, saya sudah selesai, boleh kirim lewat email ya. Kalau misalkan nyicil ya Bu, boleh. Misalkan bab 1 isinya ini nih, silakan share ke saya lewat email saya, nanti saya koreksi. Ya, jadi jangan sampai udah selesai langsung dikasih, nanti memperbaikinya itu lama lagi. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah selesai nih bab 1 atau mungkin latar belakangnya sudah selesai, silakan untuk menge-share ke email saya. Insya Allah nanti saya coba untuk koreksi. Itu ya. Nah, terus apalagi surat. Nah, surat itu yang buat kan pihak kampus semuanya. Silakan diambil hari Senin mulai dari jam 8. Ya, sudah bisa diambil. Jika teman-teman di situ pas datang nggak ada namanya, berarti kemarin pas nyetor itu teman-teman belum bisa setor ininya ya, tempat atau instansi mana nih yang teman-teman mau ajukan untuk magang, gitu ya. Itu mungkin sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan tentang laporan magang atau tentang sistematika penulisan magang bagaimana? Silakan bertanya. Maaf Ibu, apakah ada absen juga? Absen yang apa Bu? Dalam laporan, pakai absen. Oke. Jadi kalau misalkan di dalam proposal, bukan proposal, laporan ya, di situ kan ada lampiran ya Bu. Lampiran di situ boleh diisi kegiatan Ibu selama magang, terutama dokumentasi ya, dokumentasi, absen, terus
Ya, daftar hadir ya, terutama itu absen, terus dokumentasi yang bisa teman-teman lampirkan ataupun surat balasan dari perusahaan teman-teman bahwa benar kalian semuanya mengikuti magang tersebut dan memberikan surat dari kampus kepada instansi yang teman-teman tempatkan. Begitu, Bu. Ya, kalau memang biasanya kalau setiap instansi kan absennya masing-masing ya. Ada yang pakai fingerprint, ada yang manual, dan lain sebagainya. Silahkan. Nah, di sini kemarin banyak teman-teman bertanya mengenai instansi yang teman-teman magang. Boleh nggak, Bu, di sini? Saya sarankan silakan. Yang terpenting adalah yang di tempat instansi itu mempunyai legalitas ya. Legalitas itu seperti apa sih? Ya, kalau memang perusahaan yang resmi setidaknya punya CV, ya, diakui oleh negara. Ya, surat pun ada kop suratnya, punya stempel. Nah, itu kan sah nih. Ya, kalau misalkan di wedding organizer nih, Bu, ya kalau memang dia resmi ya silahkan. Saya tidak memberatkan siapapun. Nah, dosen-dosen juga tidak memberatkan teman-teman semuanya. Yang penting nanti pas UTS teman-teman sudah ada bayangan nih, laporannya udah ada. Pas UAS, alhamdulillah ya Bu, sudah selesai nih laporan magangnya gitu. Bagaimana tindakan di magang itu? Silakan teman-teman. Ya, bagaimana nih misalkan aksinya di dalam magang itu? Ya, di dalamnya bagaimana? Terserah teman-teman. Yang penting kita punya laporan, kita bisa lihat. Oh, ternyata nih sedang melakukan magang di sini. Gitu ya. Actionnya di mana nih? Ya terserah teman-teman. Ya, kita tidak memberatkan kepada teman-teman semuanya, tidak. Ya. Perkuliahan ini tetap berjalan dan magang juga tetap berjalan. Karena lebih enaknya yang magang itu ada di perusahaan masing-masing, di instansi masing-masing, itu lebih enak. Sambil kita bekerja, sambil kita magang, sambil kita melihat nih, mungkin di dalam service Excel-nya kurang nih di sini. Ya, coba digali lagi, diperbaiki lagi nih. Ada problem nih dalam excellent service ini di sini. Gitu. Itu ya teman-teman. Ibu, saya mau nanya. Ya, boleh. Kan ini service excellent ya Bu ya. Nah, posisinya saya magang di bagian produksi Bu. Nah, kira-kira itu bagian pelaporannya gimana ya Bu? Maksudnya gimana saya menganalisisnya itu di bidang apa? Dan juga untuk lampiran kan Ibu bilang dokumentasi. Mungkin kalau untuk data-data saya bisa melampirkan data-data tertulis gitu Bu. Tapi kalau untuk dokumentasi berupa foto atau gambar, berupa foto lebih ke foto sih Bu. Itu kemungkinan nggak bisa Bu, karena saya di bagian produksi nggak boleh bawa HP dan ada CCTV dan nggak boleh foto-foto bagian lainnya itu Bu. Gimana Bu? Ini aja ya, kan mungkin di bagian produksi kamu nih yang bekerja di situ, tetapi otomatis bukan di lain produksi, tapi di depannya pasti kan ada pelayanan prima yang memang di dalam perusahaan itu dilakukan. Ya, jadi kamu nggak langsung bertindak di situ sebagai ininya, sebagai orangnya nih. Kamu bekerja di situ misalkan ditempatkan di bagian produksi, tetapi di dalam perusahaan itu pasti ada diterapkan yang namanya service excellence. Walaupun bukan kamunya, tapi kan ada kan di situ, misalkan di depan nih sebelum masuk pintu ada dikaitkan dengan service excellence. Boleh kamu telitilah di situ. Apakah iya pelayanannya kurang bagus, apaannya kurang memuaskan, sehingga pelanggan-pelanggannya bisa pergi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita meneliti sesuatu hal itu tidak harus tertimpa di dalam diri kita. Ya, kalau misalkan itu susah dong. Kan misalkan kamu bekerja di bagian produksi, tetapi di depannya itu kan punya pelayanan lain selain kamu di situ. Gitu. Itulah adalah salah satu bagaimana perusahaan itu, oh ternyata service excellence-nya sudah bagus nih di perusahaan ini. Nah, kamu bisa nggak membuktikan kalau memang pelayanan primanya
sudah bagus di dalam perusahaan itu. Gitu. Jadi gini ya Bu, berarti saya bisa mengamati atau menganalisis objek-objek lain seperti resepsionis ataupun satpam yang suka menerima tamu gitu Bu, kan biasanya di depan tuh ada menerima tamu. Excellent. Iya, jadi yang kamu teliti itu jangan diri kamu sendiri. Ya, kalau diri kamu sendiri susah nantinya. Jadi kalau memang berkaitan dengan service excellent berarti pelayanan kan. Pelayanan itu bertemu pihak satu dengan pihak kedua gitu ya. Kalau misalkan pelayanan itu kamu di bagian produksi, otomatis kamu kan memproduksi barang nih. Apakah iya pelayanan itu bisa dinilai dalam barang? Kan nggak bisa. Makanya kita menilailah dengan yang lain. Sikap itu ada di mana sih pelayanan itu ada? Berarti nih mungkin ada satpam nih yang terutama paling depan. Boleh kalian amati, satpam itu udah ramah belum ya? Satpam ini udah baik belum ya? Punya rasa tanggung jawab enggak ya? Punya rasa memiliki enggak ya di dalam perusahaan ini? Boleh, silakan. Tuangkan di situ, ceritakan apa yang kendalanya, ada problem tidak. Gitu. Gitu ya. Jadi jangan dibikin pusing. Jadi ya aku di bagian produksi, sedangkan ini mata kuliah tentang service excellent, pelayanan, sedangkan saya tidak melayani orang, saya bekerja langsung dengan barang misalkan. Itu ya. Jadi jangan dibikin pusing. Jadi jangan seakan terbebani nih, jangan, sambil jalan aja. Oh iya nih mata kuliahnya ini. Terus kalau misalkan tentang korupsi, masa kita kok korupsi di dalam barang itu sendiri? Korupsi itu biasanya ada di dalam keuangan. Nah, telitilah keuangan itu, udah benar belum ya keuangannya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Iya Bu, terima kasih Bu. Ini Bu untuk laporan. Nah itu kemarin saya nanya sama Pak Yoyo juga, apakah per mata kuliah menyerahkan laporan atau dijadikan satu Bu? Iya, oke, terima kasih jawabannya. Pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan mungkin yang teman-teman malu-malu yang nggak nanya-nanya ya. Saya menanti ini padahal. Terima kasih baru mau ditanya. Bu Elvina ya. Gini, jadi laporannya cukup satu ya. Cukup satu teman-teman punya laporan. Jadi di dalamnya itu gini teman-teman, coba diperhatikan ya. Gini, ada mata kuliah 5. Ya, di teman-teman semua punya mata kuliah 5. Mapel nih mata kuliah yang teman-teman sedang berjalan itu 5. Tentang service excellent, korupsi dan lain sebagainya. Itu cukup teman-teman bikin laporannya satu saja. Ya, satu saja tapi isinya itu ya tentang mata kuliah ini. Ya, tentang service excellent itu apa, tentang korupsi itu apa. Nah, jadikan satu. Nah, kalau sudah jadikan satu, baru kan ada pengesahannya nih, ya. Nah, di dalam pengesahan itu baru nih bukan namanya dosen satu-satu, nggak usah bikin laporan nih service excellent laporannya satu, tentang korupsi satu, jangan, jadikan satu aja. Jadi teman-teman bikin satu seperti proposal itu satu, laporan satu nih cukup. Tapi isinya itu berkaitan tentang mata kuliah teman-teman AMPU sekarang. Itu ya Mbak Elvina. Teman-teman, ini maksud nggak nih? Maaf Ibu. Iya Bu, paham. Tanya. Mau izin bertanya Bu tentang surat balasan dari perusahaan. Iya. Itu kan nanti pihak dosen kan minta balasan dari perusahaan ya. Ya betul. Jadi untuk satu surat bisa untuk semua mata kuliah yang memang kita harus magang kan Bu? Jadi nggak setiap mata kuliah kita kasih surat balasan gitu atau gimana Bu? Nggak usah, satu saja cukup. Satu aja cukup, nanti kamu fotokopi ada di lampiran isinya. Ya, taruh di lampiran nanti saya cukup melihat, oh iya bener nih bahwa teman-teman itu memang di ACC di situ dan menyetujui, kepala instansinya menyetujui bahwa teman-teman magang di situ. Nah, berarti sudah ada persetujuan ya, udah ada kepala yang menyetujui kalau teman-teman magang di situ. Cukup satu saja. Iya, terus surat balasannya itu Bu,
kita yang membuat atau pihak perusahaan yang membuat? Misalnya kita yang membuat tapi pihak perusahaan yang tanda tangan dan kasih stempel, atau memang pihak perusahaannya yang harus membuatkan gitu? Itu diatur saja ya. Kalau misalkan teman-teman bersedia untuk membuat, ya silakan. Kalau memang perusahaan itu memang sudah ada, ya silakan. Gitu. Kalau memang teman-teman misalkan ada perusahaan gini, ya udah kamu bikin aja surat balasannya, nanti saya tanda tangan dan kasih stempel. Ada yang seperti itu. Mungkin teman-teman semuanya menyerahkan surat dari kita, terus dibaca oleh perusahaan masing-masing. Nanti kalian nanti ini minta surat balasannya sebagai bukti kalau saya memang diterima untuk magang di sini. Itu diatur saja untuk itu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ibu, berarti kalau surat balasan itu kan harus ada kopi suratnya ya Bu ya? Betul. Kepala suratnya itu. Nah, kepala suratnya itu kita pakai kepala surat logo perusahaan ya Bu ya? Iya. Iya, kita kan memberi surat itu sebagai dari kampus yang besok diambil hari Senin itu adalah surat bahwa dari kampus itu ada tugas magang. Nah, tugas itu, surat itu sebagai jalan utama untuk teman-teman nih bawa ke sana, oh iya bener nih dari kampus memang ada tugas magang tersebut. Kenapa sih balasannya pakai kop? Makanya tadi saya bilang di awal, dalam instansi itu memang harus resmi ya, berlegalitas. Kalau perusahaan itu berlegalitas, otomatis ada kop suratnya, ada stempelnya, nggak mungkin nggak ada. Kalau itu kan udah masuk instansi berarti kan resmi, ya. Berarti di dalamnya nanti juga ya harus resmi, gitu. Gitu ya. Ya harus ada kop suratnya. Biasanya kalau misalkan resmi pasti ada kop suratnya. Dia punya logo pasti. Ya. Iya, nanti kan dari perusahaan nyerahin ke HRD, nanti HRD-nya yang ini. Iya, pokoknya silakan aplikasinya kayak gimana, jalannya bagaimana, teman-teman yang ngatur. Ya, di lapangan bagaimana teman-teman nih yang ngatur. Kalau misalkan, kok ini resmi tapi nggak ada kop surat, yang nggak mungkin di SIUP ya, kalau perusahaan itu maupun CV punya SIUP, itu ada legalitasnya, ada nomornya, juga ada ininya, ada logonya. Itu ada serah terima kalau memang memang perusahaan itu resmi. Itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu kembali lagi ke laporan yang tadi, itu kan kata Ibu satu laporan itu untuk 5 matkul. Berarti nanti kita dibagi aja Bu ya, misalnya satu laporan itu bagian yang pertama mungkin dari service excellent, pengamatan kita, terus bagian keduanya baru matkul yang lain gitu ya Bu, atau gimana Bu? Betul. Jadi silakan di dalam laporan itu isinya apa sih? Kan ada sistematika penulisan ya. Saya sudah share di GCR, silakan di-download. Nah, di dalam sistem antika penulisan itu ikutin. Bab 1 isinya apa sih? Bab 2 apa? Bab 3 apa? Nah, untuk laporannya itu berarti ada diisi, mungkin ada di bab 3. Silakan di bab 3 itu berarti teman-teman laporannya begini. Di dalam service excellent ada problem yang memang teman-teman akan teliti di situ. Service excellent berarti berkaitannya dengan sikap kita terhadap siapa? Pelanggan. Konsumen, itu kan? Silakan ceritakan di situ buat laporannya. Selanjutnya tentang mungkin problem keuangan, mungkin ada masalah apakah perusahaan yang teman-teman sedang bekerja tidak ada korupsi atau anti korupsi, silakan ceritakan. Nah, jadiin satu nih, misalkan nih tentang service excellent, terus keduanya tentang korupsi dan lain sebagainya. Silakan di situ ya, dikelompokkan jadi satu. Jadi nggak usah misah-misah, istilahnya misah-misahin. Nih udah laporan ini selesai, nggak usah jadiin satu aja. Ibaratnya gini, kalau teman-teman nanti ada skripsi, kan sekarang udah nggak ada skripsi nih, cukup dengan jurnal. Jadi cukup dengan penelitian ini, jadikan satu problem, satu masalah di teman-teman yang sedang teliti, tetapi nanti otomatis kan terpisah nih. Terpisahnya bagaimana? Materi si A dengan materi si B
pisah kan, oh problemnya ini, dipisahkan problemnya ini nih. Nah gitu. Tapi masih satu laporan, bentuknya satu ya. Gitu. Dan saya ingatkan lagi, untuk sistematika penulisan biar teman-teman tidak sekali dua kali buat, ya, yang tadi saya pernah bilang di awal, tolong misalkan kalau sudah ada selesai di bab satunya, tolong dikasih tahu ke saya. Ya, atau dosen lain boleh, ya, boleh saya koreksi nanti gini, jangan sampai bab 2 udah maju ke bab 2 baru dikasih nih, gitu ya. Jadi memperlambat, lebih lama. Ya, bab 1 udah selesai nih. Oh, kayak gini ya, Bu. Ini nih. Nanti saya coba cek. Saya bantu cek. Oh iya, udah benar nih sesuai dengan sistematika penulisannya. Nah, sistematika penulisan itu di dalam kampus, setiap kampus itu punya sistematika penulisan masing-masing. Itu ya. Jangan sampai mangkir dari sistematika itu. Itu aja sih kalau teman-teman mau bikin laporan. Itu yang paling terpenting ya. Makanya saya share di GCR itu ada sistematika penulisan, silakan diikuti dengan sebaik mungkin. Ya, Bu Eti, mohon maaf. Kalau bab 1 sampai bab 3 itu kan sama semua ya, berarti kalau sudah ke Bu Eti, ke Bu dosen atau Pak dosen yang lain sudah tidak ya, Bu ya? Kalau misalkan itu nanti kalau misalkan udah selesai, ya boleh ke dosen lain ya, kalau dosen yang lain menerima ya. Kalau memang cukup dengan saya, ya dengan saya nggak apa-apa. Iya, masalahnya kan isinya pasti sama kan? Iya, betul. Iya. Karena yang saya koreksi ini adalah sudah sama belum ya dengan sistematika penulisannya gitu. Baik. Tapi maaf, di tanda tangan itu kan ada dosen pembimbingnya, Bu. Sedang kita dosen pembimbingnya 5. Jadi bagaimana, Bu, untuk tanda tangan? Nah, ini di dalam di dalam sistematika kan cuma 1. Harusnya dosen pembimbing kan ditunjuk nih di kampus itu nih dosen pembimbingnya ini. Dosen pembimbing itu adalah yang melihat, yang mengoreksi proposal ataupun laporan teman-teman semuanya. Gitu ya. Cuma di sini ada mata kuliah 5, apa iya dosen 5-5-nya dimasukin? Kan nggak mungkin. Nanti saya koordinasi dulu sama Pak Ade di dalam laporan itu dosen pembimbingnya ditunjuk siapa. Kalau memang ditunjuk dosen A, berarti yang di lampiran itu dosen A. Itu ya. Nanti untuk pembagiannya saya coba tanyakan lagi, karena nggak mungkin 5-5-nya itu ada. Nggak mungkin. Karena kita juga kalau memang kebanyakan untuk saling meneliti, itu rancu nanti. Kalau memang nanti ditunjuk, nih dosen A sebagai dosen pengampu atau sebagai dosen penelitinya di sini nih. Siapa nih yang ditunjuk? Nanti saya informasikan ulang ya kepada teman-teman semuanya. Gitu. Yang terpenting adalah teman-teman itu happy dalam menyusun. Jadi jangan sekali-kali membebani. Ya. Membebani begini, aduh gimana ya selesai nggak. Kalau nggak dikerjakan ya nggak selesai. Gitu. Tapi coba untuk disusun, tadi bab 1 isinya apa, silakan dicari. Nah, jangan pusing juga buat teman-teman yang belum bekerja ya. Gini, saya bilang tidak membebani teman-teman, silakan berjalan laporan itu ya. Yang penting teman-teman punya laporan. Ya, punya laporan magang. Soal saya belum kerja-kerja. Nanti kita coba, nih pertemuan 2 berarti ya. Pertemuan ketiga belum dapat, coba secepatnya laporan ke saya ya. Ini yang belum dapat magang ini. Siapa-siapanya. Jangan sampai nanti bilang, Bu, saya nggak dapat nih, udah mau UAS. Jangan. Jangan ya, jangan sampai. Ya, jadi tolong secepatnya jika teman-teman semuanya bagi yang magang belum dapat nih, belum dapat instansi yang resmi. Gitu ya. Ada yang bertanya lagi? Ini sudah sesi Ibu mohon maaf, Ibu izin bertanya satu lagi, Bu, tentang materi. Boleh. Ini kan mengenai service excellence ya. Ini materinya harus mengangkat tentang tema
perusahaan dengan konsumen atau boleh tema yang lain. Misalnya di perusahaan saya ada tema tentang service excellence dari perusahaan ke karyawan. Boleh diangkat nggak Bu tema seperti itu? Ya boleh. Yang penting service excellence ini tentang sikap nih, nggak harus dengan pelanggan atau konsumen. Misalkan bosnya dengan karyawannya sikapnya seperti apa sih? Memenuhi service excellence-nya dengan bagus tidak? Kan bisa. Gitu ya. Tidak harus gini, kalau misalkan perusahaannya itu tidak berkaitan dengan pelayanan. Kan nggak mungkin. Di setiap instansi pasti ada menyentuh dengan pelayanan, apapun itu. Pasti ada. Entah itu dengan bosnya dengan karyawannya, entah itu misalkan di TK atau di sekolahan itu siswanya dengan gurunya, atau gurunya dengan orang tuanya. Nah, itu adalah salah satu yang memang harus kita angkat menjadikan kita patokan, oh di sini nih saya mau ambil masalahnya tentang service excellence orang tua dengan gurunya. Mungkin bosnya dengan karyawannya bagaimana sikapnya. Gitu. Ya, baik. Oke. Ada ini nanti tolong sampaikan ke Pak Yoyok ya. Ambil waktunya lumayan nih hampir 30 menit. Mungkin nungguin kali. Kalau beliau sih oke-oke aja. Diambil semuanya juga oke nanti. Ya. Ada yang bertanya dan mungkin ada yang belum benar-benar belum dapat bayangan saya harus magang di mana? Bu, mau tanya Bu. Boleh. Pak Wahyu, silakan. Untuk daftar isi magang itu apa sesuai dengan materi yang diberikan, Bu? Maksudnya sewaktu materi dapat terus aplikasi di pekerjaan seperti apa gitu? Gini ya Pak. Di daftar isi itu misalkan gini, pendahuluan, itu ya. Enggak, maksudnya isinya Bu. Oh isinya. Nah isinya gini, di dalam isinya itu kalau nggak salah bab 3. Bab 4 ya Bu. Bab 4. Oke, coba dilihat ya. Saya nggak bisa nampilin, coba saya lihat dulu deh. Saya lihat. Oke. Coba teman-teman bisa download ya. Di sistem Pantika penulisan itu, di situ ada di mana nih? Oke. Nah, tentang isi kan ada teman-teman semuanya di bab 4 itu ini. Ada di bab 3 problemnya pasti teman-teman tahu sebelum ke isi. Ada sejarah singkat tentang magang, terus struktur organisasinya bagaimana. Nah, di situ teman-teman itu jadikan satu ya. Jangan mata kuliah ini tentang magang ini nggak usah. Jadi kalau misal sejarah perusahaan itu berarti global ya. Nah, baru kalau ke isi teman-teman lihat. Kalau misalkan di isinya itu misalkan tentang service excellence, berarti ceritakan dulu service excellence-nya. Ya. Ceritakan service excellence-nya selesai, baru nih tentang apa nih, koruptor atau apa, silakan. Selanjutnya materi ketiga tentang apa nih, silakan. Terus seterusnya, misalkan di sini ada 4 mapel, berarti ya berturut-turut ceritakan yang satu dulu selesai, baru lanjut kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu Pak. Bisa dipahami nggak? Ada gambaran Bu, makasih Bu. Makasih Bu. Oke. Jadi nggak ada kendala ya untuk menyusun ya? Nggak ada. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti seiring berjalan sambil kita jalan nanti paralel kita ini Bu, apa? Kalau ada kesulitan kita tanyakan. Iya, harus ya. Lanjut. Jangan diam. Ya. Harus. Jadi jadi gini, perkuliahan ini jangan 100% untuk membahas materi. Ya. Jadi 50%-nya materi, 50%-nya tentang penyusunan proposal atau penyusunan laporan ini. Gitu. Jadi jangan fokus 100% ke materi saja, tapi sambil bimbingan nih.
Misalkan gini, Bu, untuk bab 1-nya sudah selesai atau bagaimana penyusunannya, silakan dibahas. Bab 2-nya sudah selesai, kendalanya di mana, silakan dibahas gitu. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah puas? Atau sudah merasa, oh bisa kok kita jalanin gitu? Baik Bu, insya Allah. Insya Oke. Allah bisa. Alhamdulillah ya. Semoga dilancarkan ya semuanya untuk menyusun laporannya. Sebelumnya mungkin udah ada dosen yang ngasih sistematika penulisan belum? Sudah ada Bu, Pak Yoyo. Oke. Oke, karena pasti 5 dosen itu pasti ngasihnya sama. Karena memang kita kalau nggak salah berarti ada 4 dosen atau 3 dosen. Mungkin teman-teman sudah tahu nih mata kuliah apa saja yang teman-teman harus berkaitan dengan magang. Tahu semuanya nggak? Insya Allah tahu Bu. Oke, kalau berarti enak nih, bertemu dengan dosen ini, ini nih memang materi yang untuk buat magang. Oke, baiklah, karena waktunya sudah 30 menit lebih dari waktu yang ditentukan. Jadi kita akhiri ya pertemuan hari ini. Semoga yang presentasi untuk pertama manfaat ilmunya teman-teman semuanya, bisa menambahkan wawasan buat teman-teman semuanya, terutama juga dengan saya. Saya akhiri ya. Saya akhiri untuk pertemuan sesi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat yang presentasi, buat yang menjawab maupun yang bertanya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat semuanya. Oke, saya akhiri ya. Saya akhiri dengan hamdalah masing-masing atau alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi dokumentasi sudah selesai ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih banyak untuk sesi dokumentasinya. Saya izin live dari Zoom ini ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Bu. Kita pindah kan ya Zoom-nya ya? Assalamualaikum.